Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung ada pihak yang teriak-teriak mengatakan dirinya ingin menghidupkan militerisme. Prabowo lantas mengoreksi anggapan itu dengan meminta pandangan dari sejumlah ahli hukum. Presiden Prabowo Subianto mendengar ada yang mengkritik dirinya hendak menghidupkan kembali militerisme. Pernyataan ini secara gamblang Prabowo sampaikan saat menghadiri perayaan Natal Nasional pada Senin 5 Januari lalu. Prabowo menyikapi kritik tersebut secara terbuka dan objektif, bahkan meminta para pakar untuk mengkaji batas-batas kepemimpinannya. Titik koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih. Kalau ada yang teriak-teriak, Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme. Wah, baru saya koreksi, apa benar? Oke, baru kita lihat. Panggil ahli hukum, panggil di mana? Ya kan, mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter. Jadi saudara, itu yang ingin saya sampaikan. Kita memiliki masa depan yang bagus, walaupun ada kelompok nyinyir, ya kan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita akan bekerja dengan bukti. Prabowo juga mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi fitnah karena kebohongan hanya akan memicu perpecahan dan kebencian di tengah masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Politikus Partai Gerindra Fadly Zon buka suara mengenai tudingan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin menghidupkan kembali militerisme. Sudah bersama kami politikus Partai Gerindra Fadly Zon. Pak Fadly, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Mbak. Ya, waalaikumsalam Pak. Pak Fadly, mungkin langsung saja. Jadi bagaimana kemudian menjawab suara-suara miring, tudingan begitu ya Pak, soal presiden ini disebut-sebut akan menghidupkan kembali militerisme, Pak? Ya, saya pikir itu sama sekali jauh panggang dari api ya. Karena Pak Prabowo yang saya kenal lebih dari 30 tahun adalah seorang yang sangat demokratis gitu ya. Meskipun latar belakang beliau adalah seorang militer. Tetapi kalau kita lihat rekam jejak Pak Prabowo sejak awal ikut di dalam partai politik, bahkan ikut mendirikan membangun partai politik sendiri dan bertarung di dalam kontestasi politik. Beliau juga berkali-kali kalah, walaupun akhirnya alhamdulillah ya pada tahun 2024 menang dan mendapatkan suara atau mandat dari rakyat dengan suara terbanyak. Jadi ini dibuktikan lebih dari 20 tahun beliau sudah berjuang melalui partai politik, dan ini adalah salah satu saya kira bukti yang sangat solid, sangat kuat bahwa jalan yang ditempuh oleh Pak Prabowo adalah jalan demokrasi dan jauh sekali dari militerisme, dari militeristik ya. Tetapi kalau kita lihat, kita memang membutuhkan figur dari kepemimpinan yang kuat, atau di dalam tweet saya itu strong leadership gitu ya. Dan strong leadership itu bukan berarti militeristik gitu. Tetapi memang pemimpin kan harus mengambil keputusan, mengambil satu decision yang tentu pasti ya, ada dampak-dampak ya. Tetapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sekarang ini mengutamakan kepentingan rakyat, hal-hal yang sangat mendasar untuk kepentingan rakyat, mulai dari soal swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, kemudian ada makan bergizi gratis, itu kan tidak pernah ada presidennya, dan ini luar biasa. Antusiasme masyarakat terutama adalah para siswa yang mendapatkan makan bergizi gratis, ada cek kesehatan gratis, ada koperasi desa merah putih. Ini adalah bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi kita sebenarnya,
yaitu terutama pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, bahwa memang kita harus ujungnya adalah mensejahterakan rakyat, dan hal-hal yang sekarang diperbaiki pada tahun pertama ini adalah hal-hal yang mendasar. Dan tentu ini menurut saya sangat penting. Dan kalau kita lihat dunia yang sedang bergejolak sekarang ini, kita membutuhkan kepemimpinan yang decisive, yang kuat ya, yang berani untuk mengambil keputusan, dan inilah yang dilakukan oleh Pak Prabowo, tetap mengedepankan seperti kemarin dalam pesan-pesan di berbagai event kemarin, termasuk di acara perayaan Natal kemarin, itu adalah soal persatuan. Bagaimana persatuan itu penting, karena memang selalu saja ada upaya-upaya untuk memecah belah bangsa kita. Selalu juga ada upaya-upaya melalui proksi ya, untuk bagaimana memecah belah itu. Jadi kita juga perlu ada satu kewaspadaan. Jadi, dan beliau kan juga mengatakan soal kritik itu tetap satu penting, vitamin bagi demokrasi. Yang paling penting itu jangan fitnah. Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Berkaitan dengan kritik tadi Pak Fadli, tadi kan kita juga sempat mendengar ya bahwa dalam pidatonya Pak Prabowo sempat mengatakan terkait kritik, ada juga mungkin kelompok-kelompok nyinyir yang seakan-akan menggaungkan bahwa seakan-akan Presiden ingin menghidupkan kembali militerisme. Jadi sebenarnya siapa kelompok-kelompok nyinyir yang dimaksud itu, Pak? Ya mungkin itu masalah salah paham, tidak bisa membedakan antara strong leadership dengan militerisme atau militeristik gitu. Kadang-kadang juga ada Pak Prabowo juga menyampaikan ada lagi yang namanya military way. Nah, military way ini jalan atau cara militer. Kalau kita lihat ada juga yang diadopsi dari bagaimana cara kerja militer itu, tapi bukan militeristik atau militerisme ya, tapi military way. Nah, seperti kata CEO, Chief Executive Officer, Chief Operational Officer atau Chief Financial Officer, itu kan diambil dari cara military way, diadopsi oleh perusahaan-perusahaan Jepang, oleh Korea, bahkan di Amerika. Jadi harus dibedakan. Tetapi kalau kita lihat, kita ini sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, memang memerlukan juga pertahanan kita yang kuat. Kita perlu mempunyai postur ya, kebetulan saya pernah di Komisi 1 juga ya, postur pertahanan kita yang kuat yang sekarang ini masih belum, dan Pak Prabowo saya kira membangun ini, dan itu sangatlah tepat. Coba kalau kita lihat di beberapa negara yang sedang bergejolak ya, karena kita lihat bahkan di tetangga kita saja, antara Thailand dengan Kamboja saja terjadi satu konflik. Di berbagai belahan dunia banyak konflik, jadi kita tentu harus selalu waspada dan bersiap. Kita harus mempunyai pertahanan TNI yang sangat kuat gitu ya, untuk mempertahankan seluruh wilayah Republik Indonesia. Jangan sampai ada kekuatan-kekuatan dari luar yang berkepentingan untuk masuk ke wilayah kita, mau menjajah lagi atau mau memecah belah. Ya, karena salah satunya juga mungkin sedikit mengutip Pak Fadli, salah satunya mungkin ada dari aktivis ataupun komunitas HAM internasional yang juga mengatakan bahwa ketika banyak juga pelibatan dari perwira aktif ataupun dari TNI, seakan-akan semakin menggaungkan atau membesarkan peran-peran dari militerisme sendiri. Tapi bagaimana Pak Fadli melihatnya? Ya, itu tadi, ini pertahanan sekali lagi. Bagaimana kita mau mempertahankan 17.000 pulau? Kita mempunyai pasukan TNI kan relatif masih kecil dibanding dengan kebutuhan yang ada. Bahkan anggaran pertahanan kita ini termasuk relatif kecil dibanding dengan negara-negara lain. Seperti di India itu kan anggaran pertahanannya itu nomor 1 di sana. Jadi kita memang memerlukan juga anggaran pertahanan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan kita. Kita perlu mempunyai angkatan udara yang bagus, angkatan laut yang kuat, angkatan darat yang juga penting, luar biasa, dan bahkan sesuai dengan amanat undang-undang juga ada komponen-komponen cadangan yang melibatkan masyarakat, pertahanan rakyat semesta, gitu ya. Jadi kita memang membutuhkan satu pertahanan yang kuat. Coba kita lihat dalam kasus seperti kemarin terjadi di Venezuela, ya. Bisa tiba-tiba satu negara berdaulat merdeka
kemudian ada presidennya seperti itu gitu ya, diambil begitu saja dengan memasukkan, itu kan satu tindakan yang tentu memerlukan satu pertahanan, belum lagi potensi-potensi konflik yang terjadi di kawasan. Nah, kita memerlukan, tentu pendekatan kita adalah pendekatan damai. Tetapi untuk damai itu ada satu adagium yang mengatakan kalau ingin damai ya bersiaplah ya dengan kekuatan-kekuatan kita, civis pacem para bellum gitu ya. Kalau ingin damai ya harus bersiap perang gitu. Itu doktrin yang ada di dalam dunia universal gitu ya. Jadi kita harus mempunyai kekuatan deterrence effect gitu, sehingga orang tidak semudah dan seenaknya masuk gitu. Tapi bagaimana kemudian mungkin dari pemerintah bisa meluruskan begitu ya Pak? Apalagi ketika Pak Fadli mengatakan latar belakang presiden yang juga latar belakang militer, kemudian juga penerapan military way yang tadi Pak Fadli sampaikan, dan sebenarnya ingin mengedepankan kebijakan pertahanan yang kuat. Tapi seringkali banyak yang juga mengartikan ataupun mensalahartikan sebagai militerisme atau mengaktifkan atau menggaungkan militerisme. Ya, justru itu. Kalau misalnya ada kritik, kan Presiden sendiri pada bagian mana ada militerisme itu. Kalau kita dengan sistem yang ada kan udah jelas sistem kita ini demokratis. Beliau juga terpilih secara demokratis. Pada bagian mana? Kalau kita memperkuat pertahanan kita, kalau kita memperkuat TNI kita, itu bukan berarti militerisme, gitu ya. Apalagi sekarang sudah tidak ada lagi dwifungsi. Kalau dulu ada dwifungsi ABRI, di mana militer juga ikut di dalam fungsi-fungsi sipil gitu. Nah, sekarang kan tidak ada. Itu lebih fokus kepada pertahanan, dan dengan pertahanan itu menurut saya kita akan menjadi negara yang disegani. Kita ini secara penduduk kan nomor 4 di dunia, dan secara ekonomi kita relatif bagus dengan pertumbuhan rata-rata 5% lebih gitu ya. Nah, ini kondisi yang sangat penting untuk ekonomi kita adalah stabilitas. Nah, untuk mencapai satu stabilitas kita memerlukan satu pertahanan yang kuat, ya. Kemudian ya tentu keamanan juga yang baik sesuai dengan undang-undang secara proporsional. Nah, kita tidak ingin ada proksi anasir yang memecah belah dengan berbagai macam cara gitu ya. Nah, itu bisa terjadi berbagai macam cara itu, dan kita sudah panjang lah saya kira perjalanannya untuk melihat upaya-upaya untuk memecah belah dan lain-lain itu melalui fitnah, melalui upaya-upaya lainnya. Selama kritik itu didasarkan pada argumentasi dan data yang kuat, saya kira tidak ada masalah. Tentu itu memang dibutuhkan, seperti saya katakan, kritik itu bisa menjadi vitamin. Tapi kalau kritik itu didasarkan fitnah, itu bukan lagi kritik ya, itu sudah misalnya pencemaran nama baik dan lain-lain ya. Itu yang kadang-kadang mungkin kurang terkontrol oleh di media sosial dan lain-lain, karena tidak mempunyai basis data yang kuat. Ya. Menurut Pak Fadli sendiri, apa sebenarnya motivasi mungkin dari gelombang-gelombang suara nyinyir tersebut menggaungkan hal ini? Karena bahkan terbaru juga ketika Pak Prabowo menyampaikan pidatonya begitu ya di swasembada pangan tadi siang tadi, bahkan sempat disebutkan ada juga diksi diktator dan juga semacamnya. Apa sebenarnya motivasi suara-suara miring ini, Pak Fadli? Ya, mungkin memang suara-suara yang latar belakangnya bisa macam-macam. Bisa karena kekecewaan, bisa karena memang posisi politiknya oposisi, bisa juga karena salah paham, bisa tidak suka kepada figur-figur tertentu, bisa juga untuk mendegradasi legitimasi pemerintahan, bisa juga sebenarnya dia antek asing gitu ya, macam-macam, motivasinya kan macam-macam. Oke, mungkin terakhir Pak Fadli, sebagai penegasan begitu ya dari pemerintah juga ketika tudingan menggaungkan militerisme itu jelas tidak benar, bagaimana kemudian kita melihat langkah konkret langsung dari pemerintah pusat khususnya ya untuk kembali menggaungkan atau komitmennya terhadap supremasi sipil, Pak Fadli? Ya, kita berpegangnya tentu kepada konstitusi kita. Yang kita jalankan adalah konstitusi kita. Yang kita jalankan adalah demokrasi ala kita, ala Indonesia.
bukan demokrasi ala Barat, demokrasi ala Amerika atau demokrasi ala Eropa, tapi demokrasi kita itu diatur oleh konstitusi kita, oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan undang-undang sebagai operasionalisasi dari konstitusi kita itu. Dan dengan demikian kita menjalankan demokrasi, karena demokrasi kita tuh khas ya, saya kira didukung oleh budaya kita yang kuat, budaya gotong royong, budaya musyawarah untuk mufakat. Bahkan kalau kita lihat di dalam Pancasila sendiri dikatakan gitu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah demokrasi kita sebenarnya. Demokrasi kita itu bukan ansih demokrasi politik atau demokrasi ekonomi, tapi juga demokrasi sosial dan demokrasi yang ditopang oleh budaya kita yang kuat, itu kata Muhammad Hatta. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Fadli. Semoga betul-betul kita lihat bagaimana wujud dari pemerintah menjunjung ataupun mendukung keberpihakan kepada masyarakat, kepada rakyat. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Fadlizon sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.